Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Nur Saleh Ramadhani dari kelas 23B. Nah, saya di sini akan melanjutkan review buku di bab ketiga, yaitu ada geohistory dalam perkembangannya. Nah, untuk definisi geografi sendiri, yaitu geografi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, fiksi, dan fakta geografi di masa lampau. Disiplin ilmu ini memiliki bahasa yang sangat luas dan beragam. Umumnya membahas tentang geografi masa lalu, bagaimana perubahan sebuah wilayah, tempat, berdasarkan waktu. Selain itu juga membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan menciptakan kebudayaan. Nah, pembahasan geografi sejarah juga mencari bagaimana kebudayaan manusia itu muncul dan berkembang dengan pemahaman hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, telaah lain mengenai pengertian cabang geografi dikenal dengan geografi sejarah. Maka cabang ini mencari penjelasan bagaimana budaya dari berbagai tempat di bumi berkembang dan menjadi seperti sekarang. Studi tentang muka bumi merupakan satu dari banyak kunci atas bidang ini. Banyak disimpulkan tentang pengaruh masyarakat dahulu pada lingkungan dan sekitarnya. Dalam geografi terdapat cabang-cabang ilmu geografi, yaitu objek kajian dalam geografi sangat luas karena meliputi segala sesuatu yang ada di bumi, di permukaan bumi, dan ruang angkasa. Untuk memudahkan pembelajaran geografi, maka disederhanakan menjadi 3, yaitu ada geografi regional, kedua ada geografi fisik, dan ketiga ada geografi manusia. Nah, untuk cabang pertama yaitu geografi regional, diberikan pengertian bahwa geografi regional adalah geografi yang mempelajari wilayah atas dasar luas dan sempitnya wilayah tersebut. Cabang kedua ada geografi fisik. Nah, fisik itu adalah geografi yang mempelajari tentang unsur-unsur alam asli. Geografi fisik meliputi yaitu geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. 2 ada klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim. Yang ketiga ada biografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di bumi. Yang keempat ada oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang laut. Yang kelima ada geografi tanah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanah. Nah, Ned Johnny, yaitu tahun 1982, dalam buku beliau Geografi Kesejarahan jilid pertama, memberikan pemahaman mengenai geografi regional dan geografi kesejarahan, menyatakan bahwa ilmu geografi jelas posisinya sebagai jembatan di antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan atau ilmu sosial. Lanjut ke B ada perkembangan umum, yaitu para pengikut aliran filsafat strukturalisme 1949 di Perancis, misalnya berusaha keras untuk menyelidiki struktur sejarah dari pada peristiwa-peristiwanya. Untuk itu ia mengelompokkan proses sejarah dengan 3 bagian proses. Yang pertama ada struktur atau proses dasar yang berlangsung amat lambat. Perubahan dapat di dalamnya baru akan nampak seberapa abad kemudian. Nah, untuk yang kedua ada dinamika struktur sosial ekonomi yang iramanya berlangsung cukup beberapa dasawarsa saja, sehingga menyangkut proses dinamakan dengan proses konjuktural. Yang ketiga ada proses yang menyangkut masa kini, yaitu misalnya di bidang politik meliputi peristiwa yang menyangkut keputusan politik pemerintahan sebuah negara. Hal ini disebut proses mikrohistoris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan, yaitu keberadaan geohistory di Indonesia.
Nah, dalam perkembangannya, geografi sejarah di Indonesia umumnya istilah yang agak nyaman disebut dengan geografi kesejarahan. Dan istilah tersebut dipakai oleh Enda Joni dalam buku beliau Geografi Sejarah, terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama itu tahun 1982 dan jilid kedua ada pada tahun 1984. Menurut Del Joni, perhatian para sejarawan kepada geografi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Nah, pada buku-buku sejarah di sekolah, meskipun kadang sudah dihiasi dengan berbagai peta, namun relasi antara sejarah dan latar belakang alam kurang sekali ditunjukkan. Hal lain dicontohkan ketika penjelasan Sriwijaya dan Demak masih saja diberikan hiasan peta modern yang ada saat ini, sesuatu hal yang kurang cocok dengan kenyataan masa yang bersangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.